Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Feren Regina Immanuela, NIM D1D1 19056, Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Tanah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konservasi tanah metode vegetatif adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah. Tanaman penutup tanah ini selain untuk mencegah dan mengendalikan bahaya erosi, juga dapat berfungsi memperbaiki struktur tanah, menambahkan bahan organik tanah, mencegah proses pencucian unsur hara, dan mengurangi fluktuasi temperatur tanah. Macam-macam dari teknik konservasi tanah secara vegetatif antara lain yang pertama, penghutanan kembali atau reforestation atau juga bisa disebut sebagai reboisasi. Reboisasi atau reforestation adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang supaya tidak terjadi bahaya dari letusan gunung berapi. Yang kedua, wanatani atau agroforestry. Wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan tanah dan pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian. Yang ketiga adalah pertanaman menurut strip atau strip cropping. Dilakukan dalam satu bidang lahan yang ditanami dengan tanaman dengan jarak tanam tertentu dan berselang-seling dengan jenis tanaman lainnya yang searah kontur. Pola tanaman berfungsi untuk meningkatkan intensitas penutupan tanah dan mengurangi terjadinya erosi. Yang keempat adalah strip rumput atau glass strip. Teknik konservasi dengan strip rumput biasanya menggunakan rumput yang didatangkan dari area luar lahan yang dikelola dengan sengaja ditanam secara strip menurut garis kontur untuk mengurangi aliran permukaan dan sebagai sumber pakan ternak. Yang kelima adalah barisan sisa tanaman. Barisan sisa tanaman ini adalah teknik konservasi tanah yang bersifat sementara, di mana gulma, rumput atau sisa tanaman yang diselangi ditumpuk berbaris untuk daerah berlereng. Biasanya ditumpuk mengikuti garis kontur. Dan yang keenam adalah tanaman penutup tanah atau cover crop. Penerapan pola tanam termaksud di dalamnya adalah pengiliran tanaman, tumpang sari, dan tumpang gilir. Tanaman penutup tanah atau cover crop umumnya tanaman semusim atau setahun dari jenis legum yang mampu tumbuh dengan cepat, tahan kekeringan, dan dapat memberikan sifat tanah seperti fisik, kimia, dan biologi, dan menghasilkan umbi, buah, dan daunan. Dari keenam konservasi tanah secara vegetatif, metode yang saya gunakan untuk di daerah saya adalah metode penghutanan kembali atau reforestation atau juga bisa disebut sebagai reboisasi, yaitu penanaman kembali tanaman pada hutan yang gundul. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan hutan seperti semula, sebagai paru-paru bumi, sebagai tempat berkembangnya flora dan fauna, dan sebagainya. Penghutanan kembali dilakukan pada lahan-lahan kritis yang diakibatkan oleh erosi, tanah longsor, dan aktivitas manusia seperti pertambangan, perlandangan berpindah, dan penebangan hutan. Di daerah saya perlunya melakukan metode penghutanan kembali atau reforestation dikarenakan kurangnya tumbuhan dan pepohonan di lahan tersebut. Dikarenakan aktivitas manusia yang ingin membangun dan melakukan penebangan pohon-pohon dan hasilnya dipakai untuk keperluan mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem di daerah tersebut. Beragam manfaat reboisasi atau reforestation yang berdampak pada lingkungan tempat tinggal kita. Di antaranya, yang pertama, mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor dan mencegah erosi tanah. Dan yang kedua, meminimalisir pencemaran udara seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan dapat mencegah terjadinya pencemaran udara. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan alam dan mencegah kekeringan. Dan yang terakhir adalah melestarikan kesuburan tanah dan melestarikan sumber daya alam. Dan tanaman yang dapat digunakan untuk reboisasi atau restoration di antara lain seperti jati, jeletung, jabon,
sungkai, meranti, kemiri, tusam atau pinus, dan balsa.